Senin 15 Desember jam 7.54. Ini hari ketiga saya solo camping di Pulau Pari. Limited access ini membuat sense of time-nya tuh lebih kerasa, kayak oh udah jam segini nih, ini harus mandi, jam segini harus udah beli makan. Kalau di kos itu apa ya, pengen beli makan jam berapapun, even tengah malam bisa. Listrik tinggal colok, semua serba tersedia, air tinggal ambil. Hal-hal yang sudah lama tidak saya rasakan sekarang mulai kembali saya rasakan lagi. Jadi keterbatasan kontrol ke tempat wudhu, meskipun bisa wudhu di laut, karena di alam terbuka gini, di dalam hati itu kayak ya sudah, kalau sudah masuk waktu udah sholat dulu, karena kondisinya serba nggak bisa ditebak, yang nanti tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin kencang yang malah ribut nanti untuk keluar sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak dalam benak tuh ya udah, kalau udah masuk waktu langsung sholat, dan bahkan menunggu menunggu waktu sholat gitu. Jadi kayak habis maghrib kan nanggung tuh, itu bener-bener saya jaga wudhunya biar gak harus wudhu lagi, jadi Isya bisa langsung sholat. Terus merenung gitu ya, meskipun di sini masih ada internet, masih ada HP gitu, tapi tetap yang namanya di alam gini solo camping sendirian itu jadi ada beberapa waktu untuk merenung. Kayak kemarin sore saya tiduran di sini enak banget, memandangi langit, agak berangin tapi oke, suasananya juga dingin. Itu saya banyak merenung, banyak memikirkan hidup ini seperti apa, dan ya sesuai tujuan awal, lebih mengenal diri sendiri gitu. Nggak jadi beli bivak. Bivak itu kalau yang nggak tahu itu kayak sama one man tent, tapi dia bentuknya itu memanjang, kayak kecil, bener-bener kayak peti mati gitu. Awalnya saya mau beli itu karena saya lihat ini yang tenda yang paling ringkes dan nggak makan banyak space gitu, tempatnya juga kecil, enak. Tapi setelah saya pikir lagi, kayaknya kekecilan dah. Akhirnya saya beli ini Natur Hike Cloud Up yang 1T. Gokil ini Natur Hike, bagus banget tendanya. Saya nggak bisa compare dengan Tiger yang Sira ya. Awalnya kan saya mau beli Tiger, terus somehow ganti ke Natur Hike, tapi saya nggak bisa bilang ini lebih bagus daripada Eiger karena saya belum pernah nyoba yang Eiger Sira. Tapi yang bisa saya bilang adalah si tenda Natur Hike ini gokil banget, bener-bener meshnya tuh rapat, serangga nggak bisa masuk gitu. Kemarin sempat angin badai juga aman aja, pasaknya kuat meskipun ditancapkan di pasir. Hujan juga aman, nggak rembes karena dia udah double layer, nggak kondensasi juga. Tapi disclaimernya, ini kan tenda baru saya beli dan benar-benar sudah di packaging yang awal itu saya buka, saya pakai, jadi benar-benar baru pertama kali dipakai. Saya belum tahu kualitas jangka panjangnya, perawatannya gitu, karena nanti setelah ini dibongkar, apakah nyimpennya akan ribet, membersihkannya akan ribet, nanti ketika dipakai lagi akan ribet, itu saya belum tahu. Tapi yang bisa saya bilang sekarang, ini keputusan pembelian yang bagus ya, karena bener-bener gokil tendanya, keren, Natur Hike. Oke, ini percobaan kedua saya dokumentasikan, yang kemarin nggak saya dokumentasikan. Jadi ini kapal sudah dibawa jauh-jauh dari Jakarta, menu-menuin tas sampai pakai extra space juga, ternyata rusak. Kenapa tadi saya bilang percobaan kedua? Karena kemarin saya sudah sempat cobain ya, remote-nya nyala, tapi saya ada dugaan apa baterainya yang rusak gitu, jadi semuanya saya cas ulang. Ini hari ini udah dicas ulang, dicoba lagi, tetap tidak merespon. Jadi bukan di baterai masalahnya, ada di kapalnya, mungkin karena karatan gitu. Ini saya lagi mikir apakah kapal ini akan saya bawa balik atau ya sudahlah ditinggal aja gitu, karena males juga sih bawa-bawa gini. Ini harganya 50-60 ribuan sih maksudnya, jadi nggak terlalu masalah kalau ditinggal aja. Ini lumayan bikin saya bad mood, nggak bisa main kapal-kapalan di sini. Padahal nih ya, tuh area pantainya ini mendukung banget gitu, airnya ini setinggi lutut. Jadi kalau saya main kapal-kapalan di sini
itu bisa sambil nyebur juga ngikutin kapalnya, jadi bakal seru banget gitu. Malah kapalnya rusak ya, yang namanya ini nggak bisa diprediksi ya. Misal rusak nih, ya sudah, cuma jadi nggak dibawa. Oke lah, saya dapat benefit jadi nggak menu-menuin tas, tapi iya tetap aja nggak bisa main kapal-kapalan karena nggak mungkin beli baru lagi kan di waktu sisihkan itu. Ya wes lah, itu aja. Ini saya kayaknya mau lanjut eh, cari makan di luar, dibungkus seperti biasa, nanti makan di sini aja. Oke, gitu aja. Ya, tadi kan saya sempat bingung ini mau dibawa pulang atau enggak gitu karena udah rusak juga, tapi dalam hati kayak ini masih bisa diperbaikin. Akhirnya saya ambil jalan tengahnya. Ini part-partnya saya ambil, kayak dinamo saya ambil, terus ini modul untuk radio kontrolnya saya ambil juga, ini remote saya bawa, ini baut-baut dimasukkan ke sini. Nah ininya, ini kan yang menu-menuin space nih, ini saya tinggal aja. Jadi ya mungkin nanti bisa lah buat main perahu layar. Nanti coba saya eksperimen di atasnya, saya pasang layar, siapa tahu bisa jalan gitu. Tapi ini part-partnya udah saya ambilin semua. Ya, ini kapal radio kontrolnya sudah saya modif jadi kapal layar. Kita lihat ya, coba apakah kapal ini bisa berlayar atau tidak. Dia harusnya mengikuti angin. Ya kok tenggelam. Tadi udah basah sebelah, dia pasti miring lagi. Tadi saya sudah coba bisa. Di sini kalau dipasang layar dia malah tumbuh terus. Oke, ada. Ini saya posisi di ujung pulau ya, di ujung lain pulau. Jadi kita camp di Pulau Pasir Perawan, itu ada di ujung timur, di ujung timur. Di Pasir Perawan itu menghadapnya ke arah utara gitu. Kalau mau melihat sunrise itu harus ke Pantai Renggenya dulu. Nah, ini saya di ujung barat pulau. Ini tadi di ujung sana ada Pantai Bintang, tapi saya tidak masuk. Ada tiket masuknya sebenarnya nggak seberapa, hanya 2.500, tapi ngelihat sekilas ya udah suasana pantai-pantai aja gitu, jadi nggak masuk, hanya lewat. Ada kantor BRIN juga, tadi saya sempat lewat juga, cuman sepertinya itu bukan area umum, jadi saya nggak masuk. Saya neduh sih sebenarnya, istirahat aja karena jalannya juga lumayan kan dari ujung ke ujung. Semalam sayangnya cuaca itu gerimis-gerimis, mendung berawan gitu, jadi nggak bisa melihat bintang. Langitnya itu tertutup awan, jadi bintangnya itu nggak kelihatan. Tapi yang unik adalah saya nggak tahu ini apakah berhubungan dengan awan atau tidak, tapi tinggi permukaan air lautnya itu berbeda dengan yang pas malam sebelumnya. Di semalam itu bener-bener sampai jauh itu surut airnya gitu, jadi saya bahkan bisa jalan ke area tengah-tengah yang bener-bener lapang gitu di pantainya, dan itu airnya cuma kayak becek-becekan gitu, bener-bener surut. Kalau malam sebelumnya itu masih ada airnya barang selutut gitu, karena saya wudhu juga di situ, makanya tahu. Nah semalam itu kalau wudhu harus jalan agak jauh, jadi saya mending wudhu di musola aja, terus sholat tetap di tikar di sebelah tenda gitu. Fun fact-nya itu, jadi bener-bener airnya surut sampai sejauh mata memandang. Saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan awan juga atau enggak gitu, tapi seandainya nih, ini berandai-andai airnya sesurut itu dan cuacanya secerah malam sebelumnya, itu pasti bagus banget untuk ke tengah tanah lapang terus melihat bintang. Karena kan kalau di tengah laut kan gelap ya, kalau di pinggiran pantai kan masih ada lampu-lampu, tapi kalau ke area menjorok saya nggak tahu sih sebetulnya apa, pokok airnya kan surut. Kalau kita ke tengah-tengah situ ngeliat bintang dengan langit yang tidak berawan, feeling saya itu bakal bagus banget ya. Jadi semoga nanti malam bisa dapat kombinasi itu. Kecuali kalau langit berawan dan
air surut ini saling mempengaruhi. Jadi adalah dua hal yang tidak bisa terjadi bersamaan, ya sudah. Tapi kalau itu bisa terjadi bersamaan, itu akan bagus sih. Rencana awalnya sih tadi beli makan aja, tapi ini malah makannya belum kebeli. Saya lanjut jalan ke ujung pulau, jadi kayak biar sekalian explore. Kayaknya 2 hari ke depan masih oke lah. Jadi ya udah, saya langsung perpanjangnya 2 hari. Jadi tadi nambah 40.000 karena per hari per orang per tenda itu 20.000. Tadi saya udah bayar 40.000 nambah 2 hari gitu. Minggu Senin. Nah, awalnya saya bayar sampai Senin karena nambah 2 hari, jadi Selasa Rabu. Nah, berarti Rabu pagi saya akan assess ulang apakah akan nambah hari lagi atau ya sudah, kayaknya udah cukup explore, sudah cukup bosen, saya akan balik gitu. Ya, jadi memang mungkin harus bosen dulu gitu, jalan ke arah timur, ke arah camp, sekalian beli makan dulu mungkin di warteg yang kemarin, atau nanti kalau ada alternatif lain juga oke-oke aja. Balik ke tenda, mungkin saya nanti akan makan, bikin kopi, sama baca buku sih. Saya bawa 2 buku. Suaranya nggak jelas. Jangan kerja mulu, Mas. Jangan kerja mulu, Mas. Ini tenda gua nih. Tenda gua. Itu pasti ada cewek itu pasti. Ya kan? Negatif thinking terus. Negatif thinking. Tenda masuk tenda. Tendanya bagus. Iya. Udah apa tenda? Jangan kerja mulu, Mas. Sekarang jam 14.27. Jadi ada salah satu kebodohan ya. Saya lupa nggak ngecas ini dulu, smartwatch, sebelum berangkat. Dan bodohnya itu bukan saya nggak bawa charger, tapi bodohnya adalah saya lupa ngecas di fullin dulu. Karena kalau berangkat dalam posisi 100% itu harusnya aman-aman aja ya. Ini cuacanya agak berangin, semoga audionya aman, semoga tendanya aman sih. Nah, saya berangkat itu mungkin sekitar 20%-an, dan sekarang hari ketiga ini tinggal 5% karena tidak saya mode hemat juga. Dari kemarin baru hari kedua atau kapan gitu baru saya mode hemat. Di awal ya mode normal aja karena saya nggak tahu kalau baterainya tinggal sedikit. Pas dapat notifikasi baterainya udah kritis baru di mode hemat, dan sekarang tinggal 5%. Awalnya saya kayak ya udah pasrah aja, mau gimana lagi gitu. Kemungkinan ada orang lain yang punya smartwatch yang sama dan bawa chargernya tentunya sangat kecil gitu ya. Jadi saya udah pasrah sampai akhirnya jiwa kreatif saya muncul. Ini kebetulan ada salah satu kabel charger yang rusak, jadi sekalian saya potong. Awalnya saya pakai ujung yang satu ini. Nah, ini saya bedah di sininya, terus saya mikir ini kan cuma 2 port, harusnya bisa ditempel ke sini gitu. Saya colok ke power bank, ternyata tidak bisa gitu, karena ini saya colok ke yang in dan out power delivery. Mungkin dia tidak bisa mendeteksi ada perangkat eksternal di sini karena ini kan sifatnya brute force ya. Nah, terus saya coba lagi di sisi sebaliknya yang dia hanya out gitu, dengan harapan dia tidak perlu ada sinyal respon dari perangkat yang dicas gitu. Cuma masalahnya adalah ini ujungnya sangat kecil di sini. Karena tadi putusnya di sini dan saya berpikir untuk mau pakai yang kabel ini, itu langsung saya putus aja. Harusnya tadi baiknya diputus di tengah-tengah sehingga ada jarak. Nah, tapi meskipun sekecil ini, tadi saya sempat nyoba itu berhasil ya. Dia tercas, cuman sekarang gimana caranya dia bisa continue gitu ngecasnya. Saya sayang sekali nggak bawa plaster atau lakban, tapi saya akan coba dengan karet gitu ya.
kalaupun worst case skenario nya dengan karet tidak bisa, ya nanti mungkin saya akan pegangi, nggak apa-apa, mungkin 30 menit megang itu udah cukup ya untuk mengisi dayanya. Kalau kurang ya tinggal nanti dicas lagi. Nah ini dia ngecas ya, cuma gimana caranya biar dia bisa stabil, itu sih masalahnya sekarang, karena ininya sangat kecil ya perkabelannya, jadi susah sekali tuh mau melepaskannya ke sini. Dan dia itu bentuknya bukan kabel gitu loh masalahnya. Semoga bisa ya. Oh ya, by the way, ini hari ketiga, ini weekdays ya, hari Senin. Ternyata justru lebih ramai. Hari pertama itu cuma ada 3 tenda. Tenda sebelah 2 orang, tenda sebelah 2 orang juga. Hari kedua sama 2 tenda tapi ganti pemain. Maksudnya 2 tenda selain saya ya. Kalau termasuk saya berarti 3 tenda. Yang satu solo camping juga, dia orang mancing, terus satu lagi 2 orang juga gitu. Nah ini hari Senin yang weekdays gitu ya, justru rame. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tenda ya, yang kelihatan 5 tenda, dan itu di luar tenda saya ya. Kalau sama tenda saya 6, dan masing-masing itu berkelompok, bukan yang kayak 1 atau 2 orang gitu, tapi satu tenda itu bisa ada 5, 4 orang gitu. Jadi memang ramai banget ini di hari Senin. Mungkin karena semua orang mikirnya kalau di weekdays sepi, akhirnya semua datangnya weekdays, dan justru di weekdays rame. Kemarin weekend justru lebih sepi. Kita lihat ya apakah besok hari keempat bakal masih tetap rame juga atau enggak. Ini saya agak kesulitan ini untuk ngecasnya, sangat tidak mungkin untuk dikaretin, jadi mau nggak mau harus sambil saya pegang. Ya ini akhirnya setelah perjuangan panjang berhasil ya, semoga aja bisa ngecas terus. Nah ini tapi kok itunya mati ya, ini harus hati-hati banget ini. Nah itu kan nyala, nah ini goyang ini. Sih. Harinya apa ya? Jam 19.18. Hawa di dalam tenda lumayan gerah tapi masih aman. Sore tadi sempat agak gerimis tapi sekarang udah terang. Kurang tahu nanti malam apakah akan hujan lagi atau enggak, tapi kemungkinan iya, soalnya langit malam cukup berawan dan bintang sayangnya tidak kelihatan. Nanti mungkin berkala saya akan cek lagi, semoga langitnya berangsur cerah dan akhirnya bisa lihat bintang lagi. Jadi dari ketiga hari ini, di hari pertama bintang itu sangat jelas, hari kedua tidak kelihatan apa-apa, di ketiga ini tadi ngecek tidak kelihatan apa-apa juga. Nanti berkala akan coba ngecek lagi. Laut surut seperti hari kedua, pada dasarnya setiap malam memang surut, tapi ada yang surut sekali dan ada yang surut aja gitu. Nah ini sudah azan Isya. Ini sebenarnya saya masih ada wudhu, jadi tadi sholat maghrib di musola sana, karena airnya surut ya, ngambil wudhu di sini agak susah, jadi saya ke musola sekalian wudhu dan sholat di sana. Ini saya masih jaga wudhu, memang sengaja mau sekalian sholat isya biar gak bolak-balik. Kemungkinan sholat isya di tikar sebelah aja, tapi tadi agak basah dan berpasir. Mungkin nanti saya lihat-lihat dulu juga, kalau masih bisa dibersihkan ya lanjut sholat, kalau enggak ya udah jalan lagi keluar ke musola. Agak mager sebenarnya soalnya harus jalan ke pintu masuk. Azannya sudah selesai, saya lanjut buat video log ini. Nanti paling sholatnya habis ini aja biar nggak bolak-balik keluar tenda, kakinya berpasir gitu, jadi biar sekalian ya lebih calming sih. Karena kemarin pas weekend sempat ada sound system yang, jadi hari pertama
hari kedua tuh ada sound juga tapi nggak lama dan nggak terlalu keras. Hari pertama itu sound sistemnya bener-bener kayak dangdutan tapi kayak sound horeg gitu, bener-bener nggak umum kerasnya gitu. Itu sangat mengganggu yang hari pertama. Hari kedua lebih aman sih. Hari ketiga ini lebih aman lagi gitu, kalaupun ada musik bukan yang sangat keras pakai sound gede gitu, paling ya cuma dari speaker atau dari HP gitu, masih aman. Saya kan tanya sudah jam 11-an kok masih di sini gitu, padahal katanya ini hari terakhir gitu. Ternyata dia naik yang kapalnya di Shub yang jaket bot. Nah saya bilang wah itu harus pakai bank DKI ya mas bayarnya, saya pakai kapal tradisional soalnya nggak punya bank DKI, mau bikin akunnya agak mager gitu. Terus kata masnya lo enggak, itu bisa dibayar pakai bank lain juga, termasuk pakai BCA juga bisa. Itu fakta yang saya baru tahu. Jadi nanti rencananya saya akan coba install aplikasi jaket bot itu, kemudian coba explore juga war tiketnya juga, coba ngelihat kalau ternyata bisa dibayar pakai bank lain ya syukur gitu. Cuman ini saya agak kena misinformasi berarti, karena saya taunya itu cuma bisa dibayar dengan bank DKI dari video YouTube tanpa saya cek lebih lanjut. Tapi kalau nggak salah sempat cek juga ke ChatGPT dan ChatGPT juga bilang gitu. Jadi nanti coba saya cek langsung di aplikasinya aja. Tadi sebenarnya pas jalan ke ujung pulau ya, ke Pantai Bintang, di ujung satunya ujung barat, sempat nanya sih pas di pelabuhan cara beli kapal tradisional. Katanya sih cukup datang ke loketnya langsung aja pas pagi gitu. Tapi kalau bisa jaket boot ya kenapa enggak gitu, lebih murah, lebih bagus kapalnya. Bikin kopi, kenapa gak siangan, karena tadi pagi kan jalan dulu ke ujung pulau terus balik baru makan. Nah saya punya aturan nggak boleh ngopi sebelum makan gitu, karena takutnya nanti lambung, mah, kumat dan lain sebagainya. Jadi tetap harus makan dulu. Makanya tadi karena makannya agak siang, jadi ngopinya pun siangan. Dan tadi coba nyari angle lain. Kalau biasanya di festival bikin kopinya, tadi saya bikin kopi di tikar terus disorot dengan kamera dari angle di pohon gitu, jadi kelihatan backgroundnya itu tenda. Nah ternyata agak berangin, jadi agak tricky juga tadi bikin kopinya, dan kopinya jadi dan enak. Tadi kopi Blue Mountain. Yang pertama Trisurya, yang kedua seporsi mie ayam sebelum hujan. Nah di sini ada ceritanya masing-masing. Yang Trisurya ini kan sebenarnya saya taunya dari series Netflix ya. Nama seriesnya Trisurya juga, Three Body Problem. Terus karena sangat seneng dengan alurnya, akhirnya saya cari ada nggak bukunya. Ternyata ada bukunya, dan itu kayak 3 buku di satu kesatuan. Jadi yang pertama Trisurya ini, yang kedua ada Belantara, dan yang ketiga Pralaya. Fun fact-nya, Belantara dan Pralaya tuh saya udah baca bukunya hatam. Yang ini Trisurya ini saya baru mau baca. Kenapa? Karena gini, saya kan cek di perpustakaan Cikini, saya bacanya di sana. Pas saya nyari triloginya Liu Cixin, itu cuma ada buku kedua dan buku ketiga, Belantara dan Pralaya. Nggak ada Trisurya ini, bener-bener udah saya cari nggak ada gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu ini ada gitu. Saya juga nggak tahu kenapa pas saya cari nggak ada, karena di sini saya cek itu tanggal terimanya 13 Desember 2024. Berarti harusnya pas saya cari itu udah ada. Satu-satunya kemungkinan adalah bukunya sudah ada di situ tapi belum diindeks di sistem, sehingga ketika saya cari nggak ada. Tapi anyway, ini ternyata ada, dan ya udah saya pinjam. Awalnya saya sempat mau beli buku ini, cuman akhirnya nggak jadi, karena pertimbangannya buku ini kan udah tercover di filmnya sebetulnya, di seriesnya ya. Jadi saya baca buku kedua dan buku ketiga pun keseluruhan alurnya sebenarnya udah tahu gitu, awalnya gimana, akhirnya gimana. Tapi katanya kalau baca di buku langsung itu ada detail-detail yang mungkin terlewat di film. Makanya ini tetap saya pinjam dan saya baca. Tapi ya sebelumnya itu sih udah sempat kepikiran mau beli, tapi akhirnya nggak beli karena saya mageran orangnya. Dan ini ada, ya udah saya pinjam. Rencana ini mau saya baca sampai habis nanti di sini kalau bisa. Terus buku yang kedua, Seporsi Mie Ayam Sebelum Hujan. Nah ini lucu juga nih. Ini beberapa kali lewat di beranda saya.
lewat di beranda saya, terus kepikiran pengen baca juga. Dan di aplikasi Jak Literanya perpustakaan Cikini dia selalu paling depan gitu. Nah beberapa kali saya mau pinjam itu tapi selalu full. Kalau nggak salah ada sekitar 7 buku itu selalu posisinya sedang dipinjam semua. Pas itu ada satu buku nggak dipinjam, saya mau pinjam tapi error di sistem, error saya juga nggak tahu kenapa error. Intinya nggak bisa dipinjam. Pas saya cek lagi udah habis juga. Nah pas saya lagi perpanjang buku ini yang Trisur ya, saya kan males ya masuk ke dalam karena harus nitip tas dan lain sebagainya. Jadi setelah perpanjang yang ini udah saya mau langsung keluar aja. Cuman saya mikir kayaknya kalau cuman bawa satu buku apa nggak bosen gitu kan. Terus di perpustakaan Cikini tuh di sisi kirinya itu kan ada bazar. Saya coba masuk bazar, keliling sekilas, ada buku ini, Porsi Mie Ayam ini. Ya udah, saya lihat harganya masih make sense, langsung saya beli aja, hitung-hitung nambah koleksi juga. Nah ini jam tangan, saya mikir harusnya kan tinggal 2 kabel dicolok ke sini itu bisa ngecas gitu. Dan bener tadi colok ke powerbank dia sempet jalan ngecasnya, tapi harus bener-bener dipegangin gini. Dan saya juga nggak tahu itu beneran ngecas apa enggak, karena kalau didiemin posisi masih dipegangin itu kadang tiba-tiba berhenti ngecasnya. Mungkin karena nggak sesuai kali ya tegangan aliran kabelnya atau lain sebagainya gitu. Tadi sempat saya pas-pasin dengan tangan pun tadi nggak stabil, nggak bisa. Jadi bisa tapi nggak bisa gitu, agak susah jelasnya. Tapi kalau pakai karet tadi dan lain-lain belum bisa. Nanti mungkin mau coba pakai pin logam, rencananya sih nanti atau besok ya mau saya coba lagi, karena agak riskan juga ya nggak bawa jam tangan gini, nggak nyaman gitu kalau mau lihat waktu, masa harus lihat ke HP terus. Akhirnya ini tadi coba berenang di pantai pakai alat snorkeling ya, yang masking itu buat tes ombak dulu gitu, karena saya belum tahu nanti bakal snorkeling beneran yang ada ikan-ikannya atau enggak, atau ya udah berenang-berenang aja gitu. Pengalamannya gimana ya, lumayan menyenangkan secara experience, cuman beberapa kali air itu tetap masuk. Nah di klaim dari alat snorkelingnya itu kan dia punya double sirkulasi gitu ya, jadi air yang masuk bisa keluar sendiri tanpa harus dibuka maskernya. Tapi tadi enggak, tadi harus saya buka, saya tetesin gitu keluar baru dipakai lagi. Entah karena saya makainya salah atau memang klaimnya yang kurang tepat gitu. Nah nanti coba saya mau explore juga gimana sih cara menggunakan yang benar, atau saya sudah benar tapi klaimnya aja yang overclaim gitu. Experience-nya menyenangkan ya. Dan ini tadi sempat pas lagi berenang-renang nemu uang 5.000. Jadi karena saya bisa lihat jelas kan ke dasar laut, tingginya juga paling cuma sepusar atau seperut gitu kan airnya, jadi nggak dalam-dalam banget. Memang itu ada uang 5.000. Kulit terutama kaki udah mulai luka-luka juga ini, tapi itu bukan karena berenang ya, mungkin berenang ya iya mendukung, tapi karena ini sih sandal sih. Jadi kan sandal berpasir terus kena air asin juga, menyebabkan iritasi. Dan saya lupa nggak bawa obat antiseptik lagi, jadi ya udah jalani aja. By the way ini lampunya agak redup ya, saya nggak tahu juga kenapa agak redup padahal tadi sudah dicas. Coba sambil saya cas aja. Tadi udah beli nasi juga, ini nasi sama kikil, kari kacang dan sayur kacang. Nanti setelah ini mau sholat isya, terus abis sholat mungkin saya akan lanjut makan. Syukurnya tadi ini lihat di tenda sebelah kok ada galon gitu, padahal dari kemarin saya pakai aqua botolan yang mana lumayan costly ya, satu botol 1,5 liter itu 10.000. Terus sempat nanya, ternyata beli di warung. Ada warung di sebelah yang jual galon. Jadi selama ini kan saya di warung pojok, saya mengasumsikan semua warung itu sama gitu. Ternyata di warung pojok dia tidak jual galon. Dia bilangnya ada galon isi ulang tapi belum diisi ulang juga. Jadi selama sampai dengan tadi siang ya saya masih beli aqua botolan terus. Per botolan 10.000, lumayan costly juga sebetulnya. Tapi ya karena itu yang opsi, saya pikir itu opsi yang ada, ya sudah mau seperti apa gitu. Ternyata di warung sebelah ada. Dan dapat ini juga, upgrade juga. Sebenarnya saya agak
berpikir juga kalau isi ulang takutnya airnya nggak enak dan lain sebagainya. Nah ini dapat upgrade jadi nggak cuman jual galon tapi dia jual galon yang isinya baru gitu, bukan air isi ulang. Jadi kekhawatiran saya pun udah kecoret langsung. Jadi kalau tahu bisa beli di situ dari hari pertama beli galon aja udah di situ. Dan ini juga tadi pas beli galon sempat lihat kamar mandinya, ternyata lebih proper juga dibanding yang warung pojok. Jadi mungkin nanti kedepannya saya untuk mandi gitu sekalian cuci-cuci bakal di yang warung itu lagi sih yang jual galon. Tapi kalau ngecas kan tetap perlu di warung pojok. Nah berhubung udah nggak beli air lagi, mungkin nanti ya sambil beli Indomie lah atau beli apa gitu, atau ya sudah izin aja ngecas gitu, nanti lihat situasi dan menyesuaikan situasi dan kondisi aja. Tadi habis sholat maghrib ini saya juga sudah rapi-rapi tenda ya, jadi nanti ada footage-nya. Kondisi tenda jauh lebih rapi daripada kemarin, barang-barangnya jauh lebih terorganisir dan lebih mudah diakses. Saya tahu ambil mana di mana gitu, yang jarang diambil saya masukkan, yang sering diambil saya taruh di tempat yang rapi tapi tetap mudah diakses gitu. Tadi belum jadi ke Pantai Rengke karena ya berenang itu tadi kan. Besok juga belum tahu ya mau snorkeling yang lihat ikan-ikan gitu di tengah laut atau mungkin berenang lagi aja di situ gitu. Udah, saya lanjut sholat isya dulu ya.